Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Paman tahu apa yang dilakukan oleh Bramanti? Dia melindungi Sri Kandi membawa masuk gadis-gadis penghibur ke dalam markas ini, Paman. Fitnah! Paman kan tahu saya tidak pernah melakukan hal itu. Karena kamu tahu, Paman sangat menyayangimu. Makanya kamu bisa melindungi orang bejat itu. Kalau bukan Sakawijaya, siapa lagi majikanmu? Dewa Langit, Ngomong yang benar. aku benar. Aku ini bukan manusia, aku dewa. Dewa mana yang gila begini? Ada apa sebenarnya? Apa Saka tidak menjelaskannya padamu? Tapi mana mungkin adikku berbuat sekotor itu? Dia bukan sekali ini berbuat serendah itu. Membuat aku dan Saka malu. Kali ini aku tidak bisa memberinya ampun lagi. Dia akan masuk penjara. Kamu tidak pernah menganggap aku sebagai pamanmu. Sejak kecil kamu tidak pernah menganggap aku sebagai pamanmu, tahu? Di matamu aku tidak lebih daripada seorang bajingan. Jahanam! Sekarang mulu aku buat apa? Kenapa Senopati tadi mau mengorbankan saya? Kenapa kamu datang kembali? Padahal kamu sudah pergi dan bisa selamat. Kenapa juga Senopati datang untuk mencegah? Aku khawatir, karena satu orang bodoh bisa melakukan kesalahan besar. Sekarang Senopati juga jadi orang bodoh kan? Kamu. Ternyata selama ini saya salah menilai Senopati sebagai orang yang kejam. Tapi saya juga tidak tahu seberapa besar kebaikan yang Senopati miliki. Kamu kalau bicara nggak mandang orang. Jangan lupa, aku ini pimpinan pasukan dan atasan. Paling tidak, kamu hargai aku. Saya dari dulu memang orangnya begini. Benar ya benar, salah ya salah. Gitu aja kok repot. Kalau begitu, aku harus belajar lebih banyak lagi supaya bisa mengunggulimu. Senopati, kenapa mereka tidak membunuh kita saja? Pilihannya ada dua. Ya, pertama, untuk mengorek keterangan. Kedua, dijadikan sandera. Tapi harapan untuk dijadikan sandera tidak besar. Berarti kita akan disiksa? Iya. Paling tidak disuruh buka baju, lalu dicambuki, kemudian disundut dengan besi panas. Selamat ya. Siapa yang takut?
Kalau mereka memang mau menyiksa saya, silahkan. Tapi kalau mereka mau buka baju saya, nggak boleh. Apa yang ditakutkan dari buka baju? Ayo, Paman! Aku tahu apa yang kamu inginkan. Berarti kau bukan orang bodoh. Ayo, katakan. Waktu. Kamu tahu siapa aku? Apa itu penting untuk orang yang mau mati? Dia itu Senopati Prasaka Wijaya, tahu? Rupanya orang hebat yang telah banyak membunuh Senopati Tegal Arum. Iya. Sekarang, kamu tahu siapa dia? Siapa dia? Dia seorang prajurit biasa. Tidak dikenal lagi. Jadi bagaimana? Ya sudah jelas. Dia seorang prajurit biasa, sementara aku seorang senopati. Tapi kamu memperlakukan kami dengan tidak adil. Prajurit! Bawa dia! Senopati! 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 Sekarang tinggal kita berdua. Pangkat kita sama, Senopati. Ayo, katakan. Katakan soal apa? Tentu saja kekuatan tentang Banjaran, goblok. Aku tidak bilang begitu tadi. Aku mau membunuh dengan secara susah dan mati dengan susah. Aku mau lihat sekeras apa kulitmu. Aku beri kesempatan untuk bicara sekali lagi. Baik. Aku katakan. Cepat katakan. Cuma, aku takut kalau aku mengatakannya, kamu jadi tidak senang. Katakan saja. Nafasmu itu, mulutmu itu, bau sekali. Ya, Senopati! Senopati! Jangan main lempar begitu! Memangnya karung apa? Senopati! Senopati! Aduh, sakit jadi tempeleng kayak begitu. Memangnya aku sudah mati. Senopati, terima kasih ya. Soal apa lagi sih? Saya tahu, Senopati sengaja melakukan ini agar saya tidak ikut disiksakan. Kamu nggak tahu ya? Aku kan sengaja ingin berlaga. Memangnya aku mau kamu merebut gengsi ini. Senopati, jangan mati. Siapa yang mati? Aku belum mati. Senopati kan janji, Senopati akan menghukum saya. Senopati harus tetap bertahan, ya. Laki-laki jangan menangis. Laki-laki tidak pernah menangis. Ini perintah. Kamu jelek sekali ya kalau mewek begitu. Juragan mau makan? Nah, saya mau semua yang paling enak yang ada di sini. Arak juga? Arak? Ya, ya. Baik, baik. Ya. Maafkan aku ya. Aku jadi merepotkan kalian. Siapa yang susah? Aku nggak repot, aku nggak susah. Susah itu tak ada gunanya, ya kan? Ngembang, memang kolokan.
Lagi nggak? Udah, pegang. Dari tadi aku sama mereka cemas nyari kamu, ya kan? Tuh, Iya. aku udah buat bubur. Aku sendiri lo yang bikin. Dimakan ya. Nggak mau. Nanti malah diracun. Ya nggak mungkin lah. Aku tuh tahu kalau kamu sakit. Makanya aku bikin obat sekalian. Diminum ya, mau kan? Udah kan kepedesan? Perlu air Paman, kita tidak bisa menunggu lama lagi. Saya takut Saka tidak kuat menahan siksaan dan membocorkan rahasia kita. Saka orang yang keras kepala. Dia tidak mungkin melakukan hal itu. Tapi mendapat siksaan dari Tegal Arum yang biadab itu, kita tidak boleh ambil risiko, Paman. Aku takut jika kita menyerang, justru mereka akan membunuh Saka. Untuk itu, kita tidak boleh terlambat, Paman. Senopati Agung, izinkan saya berangkat. Wah, apa ini markas Tegal Arum ya? Tapi bajunya beda. Berarti bener. Aku akan tunjukkan cara Tegal Arum membunuh orang dengan sangat menyakitkan. Hari ini aku akan potong kaki sebelah kanan dan besok sebelah kiri. Senopati, Senopati. Senopatimu memang orang paling goblok. Heh, kamu yang goblok. Dengar ya, Senopatiku itu orang yang paling baik dan paling pintar. Kalau aku yang kau siksa, aku akan menghinamu 1000 kali. Dengar itu. Terima kasih Dewa Langit. Jasamu kepada Betari akan dikenal. Anak itu memang patut dibantu. Tapi masalahnya Dewa Langit nggak pengen anak itu selamat. Dewa Angin, tolong sembunyikan hal ini. Tidak masalah. Baik, aku pamit dulu. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang kau perlukan, Dewa Ngana. Enggak. Kamu sudah cukup membantu. Maaf Pangeran, ini mereka. Legawa. Bukan. Namanya Gagak Sali. Senopati Perang Sakawijaya penolongku. Tidak disangka kita bertemu lagi. Tapi sayang, dalam suasana yang tidak menguntungkan, bukan? Tidak kusangka. Kau benar-benar orang Tegal Arum. Jadi kau menyesal karena kau kehilangan kesempatan mendapatkan bintang jasa, bukan? Aku bukan saja menyesal, tapi juga kecewa. Sangat kecewa karena perbuatan baikku dibalas dengan pembumi hangusan 16 desa di Banjaran. Itu sebuah kebijaksanaan, Senopati. Karena bagi siapa saja yang menentang sabda Raja Pendito Ratu, mengerti? Dan aku perkirakan pasukan Banjaran akan melakukan cara yang sama. Maka di perbatasan kita pasang prajurit-prajurit untuk sebuah jebakan. Ternyata kalian benar-benar terjebak. Jangan kira kau hebat, Pangeran. Jika bukan karena aku dan Senopati Saka,
Rakyatmu yang ada di perbatasan itu sudah habis dibantai oleh pasukan Banjaran. Apa maksudmu, prajurit? Tanya saja prajurit Anda, Pangeran. Dan sekarang, lebih baik lepaskan kami berdua. Karena jika tidak, petir akan kembali memakan korban. Dan sayangnya, korban itu mungkin Anda sendiri, Pangeran. Kamu pikir itu mujizat dari langit? Omong kosong! Senapati Sakawijaya, kamu orang pintar dan hebat. Sayang kalau harus mati dengan sia-sia. Bagaimana kalau aku tawarkan jabatan tinggi untuk dirimu? Karena kami memang butuh kamu. Kami tidak membual. Larilah. Di balik bukit itu perbatasan kerajaan. Dan kau akan aman sampai di Tegalarung. Hei! Siapa namamu? Gagak Salih. Bagaimana kau bisa yakin kalau dia tidak akan membunuh? Yakin saja. Senopati nggak usah khawatir. Kita kan punya dua pelindung. Pangeran, jangan bermimpi bisa membunuh kami berdua. Saya peringatkan, kalau Pangeran berani menyentuh saya sedikit saja, nasib Pangeran akan sama seperti Senopati brewok yang bodoh itu. Mati, terus sambar petir. Orang seperti aku tidak akan pernah percaya dengan dewa. Dan bagiku, itu semua hanya dongengan anak kecil belaka. Kenapa kalian mesti khawatir? Aku tidak pernah mempunyai keinginan membunuh kalian. Menurutku, kita hentikan saja peperangan ini, Pangeran. Apa ini? Ini surat perjanjian buat raja kalian. Apa maksudnya? Senapati, kamu orang hebat. Dan ingatlah selalu, selama aku masih hidup, aku jamin kerajaanku tidak akan pernah menyerang kerajaan Banjaran. Ini rencana khusus kalau kau perlihatkan kepada setiap prajurit Tegalarung yang bertemu denganmu. Mereka akan menghargai dan menghormati. Kau telah menebarkan kebaikan, Senapati. Terima kasih, Pangeran Gagak Salih. Selamat jalan. Semoga kita bertemu lagi. Iya, Pangeran.
Apakah kita sedang bermimpi, Senopati? Aduh. Bisa copot pipi saya. Senopati ini kenapa sih? Itu buktinya bahwa kau tidak sedang bermimpi. Ya, Senopati kan tidak perlu begitu. Ambil ini. Apa yang kalian inginkan? Sri Kandi adalah teman kami, Senopati Agung. Kami dengar pasukan akan menyerang Tegal Arum. Jadi kami ingin diikut sertakan. Maaf, Senopati Agung. Malah merekalah yang menghalangi saya dan pasukan saya. Rupanya kalian. Sekarang kalian mau minta ikut. Mau ngaco lagi, ha? Kami merasa bersalah. Tapi Sri Kandi bersama Senopati Sakawijaya berjuang mati-matian untuk menahan pasukan dari Tegalarum supaya kita bisa lari. Maka kami bersumpah akan menolong mereka, Sang Senopati Agung. Lapor. Semua prajurit siap diberangkatkan. Berangkatkan. Siap, berangkatkan. Senopati Saka datang! Senopati datang! Senopati Saka datang! Apa ini? Apa mereka mengganggu kamu? Bukan urusanmu. Kalau saja kamu tidak menyuruh prajurit untuk membakar desa, mereka tidak mungkin menangkap aku. Bagaimana kalian bisa melarikan diri? Kami bukannya kabur. Pangeran Gagaksali membebaskan kami. Pangeran Gagaksali? Pangeran Gagaksali adalah orang yang menyusup dan mencuri dokumen kita. Ternyata dia adalah adik dari Raja Tegal Arum. Dan kekuasaannya di pasukan sangat besar. Mestinya kamu dulu tidak perlu membebaskan. Kamu sudah melepaskan harimau besar, Saka. Kalau aku tidak membebaskannya, mana mungkin hari ini aku dan Sri Kandi bisa selamat sampai di sini. Lebih dari itu, kita juga telah mendapatkan surat perjanjian damai. Paman Senopati Agung, ini suratnya. Apa maksudnya ini? Gagaksali bersumpah, selama dia masih hidup, Tegal Arum tidak akan menyerang Banjaran lagi. Itu kan cuma akal-akalan dia. Aku lihat dia orang yang bisa dipercaya. Dia itu prajurit Tegal Arum yang terkenal biadab. Bagaimanapun ini sangat bagus, walau untuk sementara. Dan kita tidak perlu kehilangan kewaspadaan. Biar bagaimanapun, ini melegakan kita. Kenapa kau? Sakit? Senopati Agung, Senopati Saka disiksa dengan keji. Seluruh tubuhnya penuh luka. Sebaiknya segera diobati oleh tabib. Apa yang dibilang sama para prajurit dulu itu memang benar. Senopati Saka ternyata orang yang sangat hebat sekali. Masih ingat gak pengkhianat yang dulu itu? Yang ternyata pangeran dari kerajaan Tegal Arum ya? Dibuat kalah soal taktik perang. Kalah telak. Dan King, ternyata Senopati Saka itu orang yang sangat baik. Dan dia tidak mementingkan diri sendiri. Tapi kami kemarin tetap kena hukuman cambuk. Ya kan? Ya? Iya. Semua senopati menyalahkan kami. Semuanya. Semuanya kena? Iya. Yang tidak kena hukuman cambuk cuma Sahadewa. Karena dia pengecut. Mana dia? Tuh. Sudahlah, biarkan saja. Dia itu memang orangnya tidak punya rasa setia kawan. Buktinya kamu ditipu 2 kali. Senopati. Sri, aku mau bicara. Bicara aja di sini. 4 mata. Empat mata. Nggak pakai badan. Hei, kamu kenapa? Apaan? Takut. Karena keberanian dan jasanya yang cukup besar kepada kerajaan Banjaran, maka saya sebagai Senopati Agung memberikan kenaikan pangkat bagi prajurit Sri Kandi menjadi lurah prajurit.
anak panah ini sebagai tanda kebesaranmu. Selamat Sri Kandi. Terima kasih Senopati Agung. Selamat ya Sri Kandi, selamat. Terima kasih Senopati. Senopati Bramanti tidak mengucapkan selamat. Selamat ya Sri. Dewa, kenapa kamu? Hah? Ada yang nyakitin kamu ya? Aku buatkan makanan ini untuk kamu. Ini hadiah untuk menaikkan pangkat kamu. Tapi mereka bilang aku mengecut dan mereka menghancurkan makanan ini. Udah, malu-maluin aja. Masa badan segede raksasa gini nangis sama kayak gituan? Gini. Biar aku yang hukum mereka ya, ya? Jangan, biar kamu buatkan lagi deh. Nggak usah. Lebih baik waktunya kamu buat latihan aja, ya? Sini coba. Aku coba makanannya ya. Bentar ya. Enak kok. Jangan. Ini bekas dihancurkan sama mereka dan tangan mereka kotor-kotor. Nanti kamu sakit perut. Ya enggak lah. Sayang kan kalau makanan enak gini mau dibuang. Makasih ya. Gila, Sinting. Masih aja ada orang baik di dunia ini. Dasar nggak punya otak. Ya rasa kalau buang air terus-terusan jangan salahin saya. Hei, ini dia lurah prajurit baru, Sri Kandi. Tadi Senopati Saka mengantar arak ini untuk merayakan kenaikan pangkatmu. Ayo minum, ayo minum. Nggak mau. Kenapa Dewa disiksa? Kalian sebegini banyak berani-beraninya mengeroyok dia. Memalukan tahu. Loh, seharusnya yang malu itu dia. Karena dia itu kabur meninggalkan kita. Sewaktu kita di perbatasan itu ya, Duja. Iya. Tapi apa caranya harus begini? Dengan mengeroyok dia? Begitu? Sahadewa itu orangnya pemalas. Makannya banyak. Pembohong lagi dia. Selalu mencari sela-sela untuk menghindari kita. Iya kan? Ya. Benar kawan-kawan? Kalian semua ini aneh. Sudah tahu kalau Dewa itu salah. Bukannya dinasehati dan diberitahu, malah dimarah-marahi. Kalau terus seperti itu, Sahadewa akan tetap bodoh, bego, tolol, dan ketakutan seperti sekarang. Iya, saya itu udah bilang kemarin itu jangan dimarahi. Ceki, yang aku marahin itu kamu. Lah iya, aku kan cuma bantu kamu biar cepet ya, Sri ya. Udah, cerewet. Kalau kalian ini memang teman, seharusnya kalian menasehati dia dan membantu dia memecahkan masalah. Ini malah menyiksa dan menganiaya, menghina lagi. Ini lagi mau minum. Ikut saya semua sekarang. Ikut. Ya. Ayo. Dewa. Tuh, mereka datang meminta maaf. Tuh. Ayo minta maaf. Aku minta maaf, Dewa. Aku pikir persoalan udah selesai. Dewa, mereka kan sudah datang ke sini untuk minta maaf. Paling tidak, kamu harus bisa menghargai mereka. Berilah hukuman balasan. Hukuman? Hukuman apa? Iya, memukul mungkin. Jangan mukul, yang ringan-ringan aja. Kalau begitu, aku sunat satu-satu nih. Enggak. Sudahlah, nggak apa-apa kok. Benar. Nanti kamu nyesel mereka nggak dihukum. Kalian berempat timba air. Nah, kalian bertiga
potong kayu. Ayo, buat kayu bakar. Ayo cepat sekarang. Iya. Yaudah, ayo. Ayo cepat. Kita ini kan tadinya cuma juru masak, manusia sampah yang tempatnya di dapur. Tapi sekarang mereka sudah bisa jadi prajurit. Nah, sekarang tinggal kamu aja. Kamu harus berjuang sendiri. Biar kamu juga bisa seperti mereka, termasuk jadi prajurit perang. Sanggup kamu? Sanggup. Maaf, Kilurah. Maaf, Kilurah. Iya, sanggup, Kilurah. Iya, maaf. Aduh. Kilurah jawab. Kilurah masih menganggap aku sebagai teman apa enggak? Iya, tapi mau usah panggil lurah. Lucu dia badut. Yang penting sekarang jawab pertanyaanku. Iya, aku tahu. Kamu meminta aku mengeluarkan kamu jadi juru masak kan? Iya, aku kesepian, betul-betul kesepian. Aduh Sri, tolong aku Sri. Aku nggak mau jadi juru masak lagi, aku mau kembali jadi prajurit. Tapi kan kamu tahu, aku ini cuma lurah prajurit. Nggak punya wewenang apa-apa. Mana masih baru lagi. Kamu kan dekat sama Senopati Saka dan Bramanti. Itu curang namanya. Oh, nggak mau ah. Jadi, kamu lebih senang melihat aku di dapur selamanya. Jadi manusia gak berguna, jadi manusia sampah. Kamu gak setia kawan. Setia kawan bukan gitu caranya. Yang penting kamu latihan yang rajin. Nanti kamu pasti naik jadi prajurit, ya? Kamu gak setia kawan. Sabar. Aduh, apa-apaan sih? Ih, bibirnya kayak ikan cici. Ya. Senopati, kamu sudah makan siang? Memangnya kenapa? Aku dan Senopati Agung mau mengontrol perbatasan timur. Kamu mau ikut? Mau. Enggak. Dia belum makan. Kalau begitu kamu makan siang saja dulu. Enggak, Senopati. Saya bawa air saja ya. Ya sudah, ayo cepat. Nanti lapar lu. Kalau waktu itu tidak aku tolong, udah mampus dia. Walaupun saya dengan Pangeran Gagasali berjanji untuk damai, tapi kewaspadaan harus terus dilanjutkan. Saya ada usul, Senopati Agung. Katakan saja. Saya ingin membuat penampungan air, seperti bendungan air, untuk menggantikan sungai kecil itu. Keuntungannya pertama, untuk menghalangi musuh masuk, dan kedua, bisa membuat desa kita ini subur. Mereka bisa mengolah sawah kita ini dengan lebih baik, dan juga menguntungkan di kedua belah pihak. Saya tidak setuju. Selain biayanya mahal, yang harus kita benahi adalah sistem penjagaan. Membuka lahan pertanian tidak cocok buat prajurit. Mana ada seorang prajurit membawa pacul? Apa salahnya prajurit membawa pacul? Daripada hanya selalu membawa senjata. Cukup. Aku rasa usul pembuatan penampungan air tidak bagus. Tapi kalau mengelola sawah, bisa diterima. Kalian rundingkan lagi hal ini dengan para manggala dan senopati lainnya. Latihan keblek. Latihan apaan dia? Pengen jadi pendekar. Wah, semprot. Kira-kira dong. Emangnya kamu mau bunuh orang? Dasar. Maaf. Orang kan lagi latihan nggak sengaja. Latihan. Lagian percuma kamu latihan. Seharusnya kamu ini nggak pantas jadi pasukan perang. Pantasnya itu jadi juru masak. Hargain sedikit dong. Orang lagi usaha, lagi latihan. Biar jadi prajurit perang. Kayak pendekar aja. Latihan terus sampai pengkor. Dah. Awas loh. Kalau udah jago, culek matanya biar sampai melotot. Lagi Kilurah, lagi. Tenang.
buat Ki Lurah boleh spesial. Sayang lagi Ki Lurah. Ya. Laukin Ki Lurah. Pindah. Ini tempat Ki Lurah. Pindah sana. Nanti jatuhnya kebagian. Pindah. Ki Lurah. Kenapa kamu cengengesan? Butuh bantuanku ya? Ya gitu deh. Gini Ki. Belakangan ini kan saya latihan pedang. Nah, saya tuh ingin jadi prajurit Ki. Kalau bisa, Ki sama saya latihan pedang. Nanti tanding. Hah? Apa aku tidak salah dengar? Saya juga nggak salah ngomong kok, Ki. Ki Lurah bisa aja. Jadi, kamu ingin tanding ilmu dengan aku? Baik. Hitung-hitung melatih anak buah. Sampai sejauh mana ilmu pedangmu? Aku beri kau 3 jurus lagi. Apa yang kau lakukan? Pedang Mahadewa, Dewa Langit, tolong aku. Kokoran datang. Ki Lurah. Sebenarnya saya ingin menjadi prajurit. Tadinya mau minta tolong dengan ini Senopati Saka, tapi saya takut orang nanti sirik. Makanya saya ingin menjadi prajurit dengan menunjukkan kemampuan saya. Bagaimana? Bagaimana dengan ilmu pedangku tadi? Iya. Kamu bagus. Hah? Cuma bagus? Kamu hebat. Terima kasih. Tapi singkirkan dulu pedang kamu nih. Iya. Kalau begitu, sekarang saya sudah pantas menjadi prajurit dong. Terima kasih. Sinting. Ki Lurah ngomong apa? Tidak, ilmu pedangmu hebat.
Senopati, itu kan dewa sedang diajar orang. Siapa coret-coret muka dewa? Kamu. Sini orangnya. Sini. Wah. Ya, maaf deh. Maksud saya, kalian itu kurang. Kamu nggak bisa bandingkan aku dengan diri kamu, Sri. Kenapa enggak? Karena kamu perempuan. Kenapa sih selalu ngomong kayak gitu? Dari pertama aku kesini, aku udah nggak pernah mikirin aku ini sebenarnya laki-laki atau perempuan. Yang ada di otakku ini, aku manusia. Kalau selebihnya ada perbedaan, ya kaum laki-laki seperti kamu itu yang buat. Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduhku pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namamu? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.